warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam video pembelajaran Bimbing Belajar Matematika dan Statistika dalam seri kuliah Statistika Matematika, dan kali ini kita akan membahas tentang kebebasan stokastik dalam peubah acak. Nah, terlebih dahulu, mari kita pahami tentang apa sih sebenarnya kebebasan stokastik itu. Jika kita mempunyai dua buah peubah acak, X dan Y, jadi peubah acak kita adalah X kapital dan Y kapital, baik sifatnya diskrit maupun kontinu, maka kita dapat mengetahui apakah kedua peubah acak itu bebas stokastik atau tidak bebas stokastik. Dalam hal ini, konteks bebas stokastik artinya kedua peubah acak tersebut tidak saling bergantungan. Nah, mari kita perhatikan definisi 1 untuk kebebasan stokastik dari peubah acak yang diskrit. Misalkan dua peubah acak diskrit, yaitu X kapital dan Y kapital, mempunyai nilai fungsi peluang gabungan di X kecil, Y kecil, yaitu peluang P dalam kurung X kecil, Y kecil, serta masing-masing mempunyai nilai fungsi peluang marginal dari X kapital di X kecil, yaitu P1 dalam kurung X kecil, dan nilai fungsi peluang marginal dari Y kapital di Y kecil, maka ditulis P2 dalam kurung Y kecil. Kedua peubah acak X kapital dan Y kapital dikatakan bebas stokastik jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut ini, yaitu P dalam kurung X kecil, Y kecil sama dengan P1 dalam kurung X dikalikan dengan P2 dalam kurung Y untuk semua pasangan nilai X, Y kecil. Nah, dalam hal ini yang kita katakan kedua peubah acak X kapital dan Y kapital untuk yang sifatnya diskrit disebut dia bebas stokastik jika fungsi peluang gabungan dari kedua peubah acaknya bentuknya sama dengan fungsi peluang marginal dari masing-masing peubah acaknya. Artinya terlebih dahulu kita harus mencari fungsi peluang marginal dari masing-masing peubah acaknya. Kemudian hasil fungsi peluang marginal dari masing-masing peubah acaknya kita kalikan dan kita cari apakah bentuknya sama dengan fungsi peluang gabungannya. Nah, selanjutnya dikatakan bebas stokastik apabila ruas kirinya sama dengan ruas kanannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa kedua peubah acak itu saling bebas stokastik atau tidak saling bergantungan. Jika ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, maka kesimpulannya bahwa kedua peubah acak itu dikatakan tidak bebas stokastik atau saling bergantungan untuk minimal satu pasangan nilai peubah acaknya. Nah, definisi 2 tentang kebebasan stokastik kontinu. Misalkan dua peubah acak kontinu X kapital dan Y kapital mempunyai nilai fungsi densitas gabungan di X kecil, Y kecil, yaitu dituliskan F kecil dalam kurung X kecil, Y kecil, serta masing-masing mempunyai nilai fungsi densitas marginal dari X kapital di X kecil, yaitu kita tuliskan F kecil 1X, dan nilai fungsi densitas marginal dari Y kapital di Y kecil, yaitu F2 dalam kurung Y kecil, maka kedua peubah acak X kapital dan Y kapital dikatakan bebas stokastik jika dan hanya jika F kecil dalam kurung X, Y kecil sama dengan F kecil 1 dalam kurung X dikalikan dengan F kecil 2 dalam kurung Y untuk semua pasangan nilai X dan Y. Artinya di sini nilai fungsi peluang gabungannya, fungsi densitas gabungannya memiliki nilai yang sama dengan hasil perkalian antara fungsi densitas marginal masing-masing peubah acaknya, tapi nilainya harus sama untuk semua pasangan nilai X dan Y. Jika ada salah satu pasangan nilai X dan Y-nya yang tidak sama nilai perkalian dari fungsi peluang marginalnya dengan fungsi densitas gabungannya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kedua peubah acak tersebut tidak bebas stokastik. Jadi ini seperti yang tadi, bahwa yang kita cari terlebih dahulu adalah
fungsi densitas marginal dari masing-masing peubah acaknya. Nah, dikatakan bebas stokastik jika hasilnya memenuhi syarat ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kemudian, jika ruas kirinya tidak sama dengan ruas kanannya, maka kedua peubah acak itu dikatakan tidak bebas stokastik atau saling bergantungan. Nah, untuk lebih mudah memahami tentang kebebasan peubah acak ini, mari kita perhatikan ilustrasi yang pertama. Misalnya fungsi peluang dari peubah acak X dan Y-nya diketahui berbentuk seperti dituliskan berikut ini. Yang diminta adalah apakah X dan Y-nya bebas stokastik. Nah, perhatikan bahwa ini yang kita sebut dengan fungsi kepekatan gabungan atau fungsi densitas gabungan. Kenapa dikatakan fungsi densitas gabungan? Karena batasan dari nilai peubah acaknya, masing-masing nilai peubah acaknya itu X dan Y-nya bersifat kontinu, sehingga fungsi peluang gabungannya kita sebut sebagai fungsi densitas gabungan. Nah, untuk memeriksa apakah peubah acak X dan Y-nya bebas stokastik atau tidak, perhatikan definisi dua yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama yang harus kita cari adalah terlebih dahulu kita menentukan fungsi. Jadi kita tentukan terlebih dahulu fungsi kepekatan marginal dari masing-masing peubah acaknya. Yang pertama yang kita cari adalah dari X kapital. Nah, bentuknya adalah silakan pelajari materi pada video pembelajaran sebelumnya tentang fungsi marginal. Jika akan dicari fungsi kepekatan marginal dari X, berarti dituliskan F1 X kecil sama dengan integral min tah hingga sampai tah hingga F kecil dalam kurung X, Y kecil diintegralkan terhadap variabel Y. Artinya, jika yang akan dicari adalah fungsi marginal dari X, maka fungsi densitas gabungannya kita integralkan terhadap Y. Nah, ini kita jabarkan karena batasan dari variabel Y-nya adalah 0 sampai 1, artinya batasan integral dari min tah hingga sampai tah hingga kita jabarkan dulu dari min tah hingga sampai 0. Kemudian fungsi densitas gabungannya adalah X plus Y. Kita tulis X plus Y dalam kurung dy ditambah integral dari batasan nilai peubah Y-nya 0 sampai 1 X plus Y dy ditambah integral 1 sampai tah hingga X plus Y dy. Sehingga kalau kita lihat pada fungsi densitas gabungannya, nah untuk nilai dari densitas gabungan dengan batasan min tah hingga sampai 0, itu nilai fungsi densitas nilai peluangnya atau nilai fungsinya adalah sama dengan 0. Dan nilai dari batasan variabel Y-nya dari 1 sampai tah hingga, nilai fungsinya atau nilai peluangnya juga sama dengan 0. Artinya dari batasan min tah hingga sampai tah hingga ini yang memiliki nilai fungsi atau yang memiliki nilai peluang X plus Y hanya untuk batasan nilai X dari 0 sampai 1 dan batasan dari Y 0 sampai 1. Artinya ini nilai peluangnya adalah 0 dan ini juga nilai peluang atau nilai fungsinya adalah 0. Sehingga yang kita integralkan cukup yang batasan dari 0 sampai 1. Nah, jika ini kita integralkan terhadap Y, berarti hasil integralnya adalah XY. Jadi integral X terhadap Y menjadi XY ditambah integral Y terhadap Y berarti 1/2 Y berpangkat 2 dengan batasan dari 0 sampai 1. Nah, kita substitusi batas atas. Ini adalah batas untuk Y, variabel Y, peubah Y. Berarti X-nya tetap, yang kita ganti adalah batasan Y sama dengan 1/2 dikali 1 berpangkat 2 kurangi batas bawahnya X dikali 0 ditambah 1/2 dikali 0 berpangkat 2. Nah, ini kan nilainya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah X kali 1 X ditambah 1/2 kali 1 adalah 1/2. Jadi fungsi marginal bagi peubah acak, fungsi kepekatan marginal bagi peubah acak X
diperoleh X plus 1/2. Ini berlaku untuk nilai X-nya 0 sampai 1. Selainnya nilai fungsinya bernilai 0 untuk X lainnya. Kemudian selanjutnya kita cari untuk fungsi kepekatan marginal dari variabel peubah Y. Dirumuskan berarti F2 Y kecil sama dengan cara yang sama dengan marginal YX tadi, min tak hingga sampai tak hingga Fx, Y dy. Artinya batasan min tak hingga sampai tak hingga ini ini batasannya integralnya terhadap X. Jadi kita jabarkan integral min tak hingga sampai tak hingga terus dulu integral dari min tak hingga sampai 0 X plus Y dy ditambah integral dari 0 sampai 1, batasan X nya ini 0 sampai 1, X plus Y dy ditambah integral 1 sampai tak hingga X plus Y dy sama dengan ini ada nilainya 0, ini juga nilainya 0, sehingga yang perlu kita integralkan sisa yang batasan integralnya dari 0 sampai 1. Kita integralkan dulu fungsi X plus Y terhadap Y. Terhadap X. Ini hapus dulu ya, salah. Jadi kita tulis ulang. Ini terhadap X. Nah, kita integralkan ini terhadap X diperoleh 1/2 X berpangkat 2 ditambah Y-nya, kita integralkan terhadap X adalah XY, batasan 0 sampai 1. Substitusi batas atas 1/2 dikali X-nya yang kita ganti 1 berpangkat 2 ditambah 1 dikali Y dikurang 1/2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 0 dikali Y sama dengan ini hasilnya 0, yang ini 1/2 kali 1 pangkat 2 adalah 1/2 ditambah dengan Y. Sehingga kita bisa tulis bahwa fungsi kepekatan marginal dari peubah acak Y-nya adalah 1/2 plus Y. Ini berlaku hanya untuk nilai batasan Y-nya dari 0 sampai 1. Selainnya nilai fungsinya bernilai 0 selain nilai Y-nya. Nah, kemudian syarat tadi dua peubah acak X dan Y dikatakan saling bebas stokastik jika F fungsi peluang gabungannya Fx, Y-nya nilainya sama dengan hasil kali fungsi kepekatan marginalnya. Kita tulis F kecil 1x dikali F kecil 2x. Jadi kita terlebih dahulu mencari nilai F kecil 1x dikali F kecil 2y sama dengan tadi nilai hasil F1 y x nya adalah dalam kurung X plus 1/2 ini, kemudian dikali dengan F2Y nya ini 1/2 plus Y. Kalau kita kalikan X dikali 1/2 berarti X/2, X dikali Y berarti plus XY ditambah 1/2 dikali 1/2 1/4 ditambah 1/2 kali Y per 2. Atau kita bisa tulis X/2 ditambah Y per 2 ditambah X kali Y ditambah 1/4. Nah, kita lihat ternyata F kecil X, Y nya jika kita lihat apakah hasilnya sama dengan hasil perkalian fungsi kepekatan marginalnya, maaf di sini Y, di sini juga Y, ini nilainya adalah X plus Y, sementara nilainya ini adalah X plus 2 plus Y X per 2 ditambah Y per 2 ditambah XY ditambah 1/4. Nah, kita lihat bahwa ini fungsi densitas gabungannya ternyata nilainya tidak sama dengan
hasil perkalian fungsi dari masing-masing fungsi kepekatan marginalnya, jadi tandanya tidak sama, sehingga kita bisa simpulkan bahwa X kapital dan peubah acak Y kapital merupakan peubah acak yang tidak bebas stokastik. Jadi begitu tahapan cara untuk membuktikan apakah dua buah peubah acak bebas stokastik atau tidak. Jika kita ingin melihat pada salah satu titiknya, berarti kita misalkan ambil jadi kalau ingin melihat salah satu nilainya, ambil misalnya X, Y nya itu pada titik 0,0. Kita substitusikan ke dalam masing-masing fungsi ini. Mari perhatikan untuk ilustrasi kedua. Jadi pada ilustrasi kedua, misalnya fungsi peluang gabungan dari peubah acak X dan Y nya berbentuk F kecil X, Y kecil sama dengan 1/21 dikali X plus Y, di mana batasan X nya dari 1, 2, 3 dan batasan nilai peubah acak Y nya adalah 1 dan 2. Nah, jika kita lihat batasan dari X, nilai dari peubah acak X dan nilai dari peubah acak Y nya ini sifatnya adalah diskrit, sehingga fungsi densitas gabungan kita ini adalah fungsi peluang gabungan dari peubah acak ganda diskrit. Ganda diskrit. Nah, kemudian kita periksa apakah peubah acak X dan Y nya bebas stokastik dengan cara yang sama tadi seperti pada ilustrasi 1. Terlebih dahulu kita cari fungsi, jadi kita cari terlebih dahulu fungsi peluang marginal dari X nya. Nah, lihat video pembelajaran sebelumnya tentang fungsi peluang marginal. Dituliskan P kecil 1X sama dengan sigma, batasan sigmanya jika yang akan dicari adalah fungsi peluang marginal dari X, kita mengambil batasan sigmanya adalah nilai dari peubah acak Y, yaitu dari Y sama dengan 1 sampai 2. Kemudian di sini adalah Fx, Y, atau kita tulis sigma Y sama dengan 1 sampai 2. Fungsi peluang gabungannya adalah kita ganti 1/21 X plus Y sama dengan ini, kita operasikan batasan sigmanya, ganti variabel Y, jadi kita tulis X plus 1/21, ini pakai kurung kurawal, X Y1 dulu, berarti X plus 1 ditambah Y yang kedua adalah sama dengan 2, berarti X plus 2. Nah, ini hasilnya adalah 1/21 dalam kurung X ditambah X berarti 2X, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi fungsi peluang marginal dari X nya yaitu P1X kecil sama dengan 1/21 2X plus 3. Ini untuk nilai X 1, 2, 3. Selain nilai X ini, nilai peluangnya atau nilai fungsinya adalah 0 untuk X lainnya. Nah, kemudian kita cari fungsi peluang marginal dari peubah acak Y nya. Kita tulis P2Y kecil sama dengan sigma, karena yang kita cari marginal dari Y berarti batasan sigma kita adalah batasan dari nilai peubah acak X, yaitu dari 1 sampai 3 1/21 X plus Y, fungsi peluang gabungannya. Kita operasikan batasan sigmanya, substitusi ke dalam fungsi peluang gabungannya, 1/21 kurung kurawal untuk X1 dulu, berarti 1 ditambah Y ditambah X yang kedua, substitusi ke dalam persamaan, 2 plus Y, kemudian X yang ketiga, 3 plus Y. Diperoleh nilainya adalah 1/21, 1 tambah 2 tambah 3, yang tidak memiliki variabel kita gabung, 6 ditambah variabel Y nya ditambah Y sama dengan 3 Y, sehingga kita bisa tulis peluang nilai
fungsi peluang marginal dari peubah Y-nya adalah 1/21 6 ditambah 3Y. Ini untuk batasan Y-nya dari 1 sampai 2. Selain dari nilai Y yang disebutkan, nilai fungsi marginalnya adalah 0. Jadi untuk X lainnya. Nah, untuk membuktikan apakah X dan Y-nya bebas stokastik, lihat definisi 1. Untuk kebebasan stokastik yang diskrit, dituliskan f x y-nya nilainya harus sama dengan peluang dari fungsi peluang marginal dari X dikalikan dengan fungsi peluang marginal dari Y-nya. Tadi ini nilainya adalah peubahnya ini, fungsi gabungannya 1/21 X plus Y. Ini adalah 1/21 2X plus 3 dikali P2Y nya adalah 1/21 6 ditambah 3Y. Nah, kita lihat nilai ini, nilai ruas kanannya ini tidak sama dengan nilai ruas kirinya. Gini ya, tidak sama dengan, artinya X dan Y nya, peubah acak X dan Y nya tidak bebas stokastik. Artinya peubah acak X dan Y ini saling bergantungan. Nah, jika kita mau menguji, kita mengambil misalnya, kita buktikan misalnya pada titik, kita ambil, bisa hapus dulu, kita ambil misalnya, kita mau menguji, kita ambil untuk X, Y nya 1,1 misalnya, kita substitusi ke sini, maka diperoleh 1/21 dalam kurung 1 plus 1 sama dengan 1/21 2 kali 1 ditambah 3 dikali 1/21 6 ditambah 3 dikali 1 sama dengan ini 1 tambah 1 2, berarti 2/21 sama dengan ini 2 kali 1 ditambah 3 5, berarti 5/21 dikali yang ini 6 ditambah 3 9 kali 1/21 berarti 9/21. Kita lihat nilainya ini ruas kiri dengan ruas kanan tidak sama dengan, artinya X dan Y tidak bebas stokastik, atau dua peubahnya itu, yaitu peubah acak X dan Y nya saling bergantungan. Nah, itu dua ilustrasi yang dapat saya jelaskan untuk menggambarkan kondisi kapan dua buah peubah acak dikatakan bebas stokastik. Nah, terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran seri statistik matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bimbel.